Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatun Stambuk B2011978. Saya adalah mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mengambil mata kuliah Sosiologi Kependudukan. Yang akan saya bahas kali ini tentang sosiologi fertilitas. Seperti apa fertilitas itu? Fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Pandangan masyarakat terhadap fertilitas dimaksud kelahiran bagi manusia yang menimbulkan persepsi perbedaan baik individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Mereka tidak hanya memandang fertilitas merupakan fungsi produksi semata secara biologis. Sosiologi fertilitas merupakan salah satu materi sosiologi demografi yang membahas keterkaitan antara variabel sosial dengan fertilitas atau sebaiknya. Dalam penjelasan sosiologi fertilitas mengemukakan beberapa alasan yang bersifat rasional dan empiris, seperti fertilitas dialami oleh hampir semua wanita pada masa subur akibat intercourse dari laki-laki. Yang kedua, fertilitas merupakan akibat dan mengakibatkan kepuasan individu yang terkait sehingga menimbulkan motivasi tindakan. Yang ketiga, fertilitas memberikan dampak psikologi, sosiologi, dan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Yang keempat, fertilitas lahir hidup menuntut memenuhi kebutuhan anak sampai meninggal dunia baik secara individu, keluarga, dan nasional. Dalam sosiologi fertilitas ada beberapa teori yang menjelaskan tentang fertilitas, yaitu teori Sigmund Freud dengan teori lingkungan. Sigmund Freud dilahirkan di Czechoslovakia. Ia adalah seorang ahli syaraf yang memberhentikan hubungan antara faktor biologis dengan faktor psikologis. Dia dikenal juga ahli psikologis analisis yang menyebut elemen dari sifat manusia terdiri dari ide, ego, dan superego. Seperti tahu tadi, ide merupakan dimensi jiwa pada lapisan bawah sadar yang menyimpan impuls. Impuls dimaksudkan oleh Freud merupakan desakan atau kekuatan yang mendesak untuk segera dipenuhi, seperti lapar, memaksa untuk makan, harus memaksa untuk minum, seperti kematangan seks atau seks maturation, mendesak pemenuhan kebutuhan seks yang disebut dengan libido seks. Ego merupakan lapisan tengah ambang sadar yang berfungsi untuk menyeleksi pemenuhan kebutuhan atau impuls yang perlu atau tidak dipenuhi. Superego merupakan lapisan atas kesadaran yang berfungsi untuk mempertimbangkan desakan impuls dengan lingkungan sosial budaya atas pertimbangan akal, maka superego memutuskan untuk dipenuhi atau tidak desakan tersebut. Teori lingkungan menekankan bahwa variabel lingkungan berpengaruh terhadap reproduksi fertilitas manusia. Herbert Spencer berpendapat bahwa kemerosotan alam yang berdampak pada kemiskinan akan menurunkan fekunditas wanita subur. Sebaliknya, Thomas Dobzhadsky berpendapat bahwa pada batas tertentu, kemakmuran yang ditunjukkan dengan konsumsi protein dan lemak cenderung menurunkan fekunditas yang berisiko rendahnya fertilitas. Ada beberapa konsekuensi fertilitas adalah berbagai akibat dari fertilitas tersebut, seperti konsekuensi fertilitas ruang hidup dan beban hidup. Satu konsekuensi tentang ruang hidup berjiwa. Ruang hidup merupakan lingkungan alam yang diperlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Secara makro, ruang hidup diketahui dengan angka
kepadatan penduduk. Oleh karena itu, pada perspektif jangka panjang ke depan ruang hidup berjiwa penduduk akan semakin sempit, baik sebagai regional, nasional, maupun dunia. Konsekuensi fertilitas kedua, beban hidup, yang dimana secara sosiologis beban tanggungan keluarga termaksud memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika fertilitas meningkat dalam suatu keluarga, maka beban tanggungan keluarga semakin berat. Kemungkinan beratnya beban tanggungan keluarga semacam itu dapat memicu keterlantaran anak, keterlantaran istri, dan sampai pada perceraian. Terima kasih. Sampai di sini materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.